Rahmadiansyah, nama yang sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa Universitas Andalas. Ya, Reva adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang menjadi mahasiswa berprestasi satu Indonesia di tingkat nasional, dan Reva sudah banyak mendapatkan penghargaan dari baik itu di tingkat nasional, provinsi maupun oleh Rektor Universitas Andalas. Bagaimana tidak, dia sudah mengharumkan nama Universitas Andalas sebagai mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Dan dia juga sudah mengukir banyak prestasi bahkan sampai tingkat internasional, terkhususnya di bidang research. Oke, sekarang kita akan langsung berhubung dengan Reva Rahmadiansyah dan bagaimana ceritanya sebagai seorang mawapres tingkat nasional. Oke, sekarang kita udah bersama Bang Reva Rahmadiansyah. Halo Bang Reva. Halo Catherine. Terima kasih sudah mau bergabung dengan Catherine di sini. Oke, mahasiswa berprestasi satu nasional di Indonesia gitu ya. Iya kan Bang, benar? Ya, ya. Mungkin langsung aja, Catherine nanya tentang, di mana nih Abang ini sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran UNAN yang tentunya sibuk ya, gitu. Bagaimana bisa menjadi seorang mapres juga di antara kesibukan-kesibukan lainnya sebagai mahasiswa gitu? Oke. Sebenarnya Eva jadi mahasiswa berprestasi satu nasional itu tahun 2021 ya. 2021 kira-kira 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu program studi pendidikan dokter. Kalau untuk keseharian sekarang, kalau ditanya sekarang sedang lanjut studi di studi profesi dokter, masih di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Jadi kalau untuk perjalanan sendiri, sebenarnya cerita jadi mawapres ini itu sudah dimulai sejak masuk ke UNAN, sejak jadi maba di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, karena pengennya waktu itu pengen jadi mawapres sejak semester 1, bahkan sejak saat ospek ya, sejak saat maba. Waktu itu kita ada kegiatan rutin tahunan ya yang namanya bakti itu, Catherine. Bakti tiap tahun kan, setiap tahun semacam ospeknya lah bagi mahasiswa baru di Universitas Andalas. Pada waktu itu melihat ada penganugerahan mahasiswa berprestasi dan pengen juga jadi seperti mereka, seperti UDA-UDA dan uni-uni tersebut. Kemudian bikin semacam wish di sosial media, sempat upload di sosial media di Instagram, kemudian bikin caption, semoga suatu hari nanti saya jadi seperti mereka. Dan ya slowly but sure menjalani proses sebagai mahasiswa kedokteran yang lumayan senang untuk ikut kegiatan-kegiatan kompetisi dan pengembangan diri. Kebetulan Reva interestnya pada waktu itu di bidang research, jadi senang bikin esai, senang bikin review, kemudian juga ikut semacam penelitian-penelitian lah, penelitian-penelitian in vivo, in vitro, atau penelitian praklinis ya, penelitian yang menggunakan tikus, menggunakan hewan coba, kemudian menggunakan sel, karena itu cukup umum di kedokteran, dan juga beberapa penelitian lain yang melibatkan manusia secara langsung. Kemudian di tahun 2020, ya 2020 waktu itu pandemi ya, di pandemi datang di bulan Maret 2020 kalau tidak salah pada waktu itu. Nah, pada saat itu sempat juga menggetarkan semangat gitu ya, sempat juga bikin down pada waktu itu. Ini ada sih cita-cita pengen jadi mawapres, pengen ikut lomba, pengen ini itu dan segala macam gitu ya. Tapi karena corona, karena COVID itu, perlahan semangat itu mulai menurun. Nah, karena sebenarnya jujur awalnya itu pengen ikut lomba dan lain-lain itu karena jalan-jalannya. Jadi Iya, iya. kalau misalnya kita ada event gitu kan, kita pergi ke suatu kota, ke suatu daerah, kemudian kita eh, kulineran di sana, kemudian kita jalan-jalan di sana sampai kita lomba. Sebenarnya itu motivasi awalnya gitu, dan cuman karena ketagihan gitu ya, ya karena interest juga, karena tertarik juga di bidang itu, ya kemudian dijalani dan alhamdulillah membawa beberapa medali dan membawa beberapa piala yang jadi modal pada waktu itu untuk daftar di Mawapres. Dan di tahun 2020 itu malah sebaliknya. Jadi eh, motivasi untuk jadi Mawapres itu semakin mantap karena perlahan Eva berpikir kalau di pandemi ini kenapa kita tidak manfaatkan waktu yang banyak ini dengan sebaik-baiknya, karena kita diberikan banyak kelonggaran pada waktu itu ya, kita bisa kuliah di rumah, kemudian kita lebih banyak waktu untuk kegiatan di luar akademik, jadi kita punya banyak waktu untuk mendevelop diri kita di luar gitu, dan itu yang dimanfaatkan hingga tahun 2021 itu coba apply Mawapres. Ya, tentu rasanya pada waktu itu lebih proper ya dibanding tahun 2020, dan alhamdulillah dapat juara di tingkat fakultas, lanjut ke universitas, lanjut ke wilayah, dan alhamdulillah jadi pemenang di tingkat nasional. Gitu ceritanya. Tahu mapres ini udah dari bakti itu di bakti yang fakultas atau universitas? Karena Di kan Bakti Universitas di tahun 2018 gitu ya. berarti karena waktu itu bakti secara offline ya, jadi emang dijelaskan di sana semuanya pengangguran. Soalnya pas waktu di tahun 2020 itu kan online, jadi sedikit banyaknya jadinya kita yang angkatan 20 agak kurang informasi gitu kan. Oh gitu, Mas Catherine ini ya online ya? Iya, gitu Mas. Iya, Mas kami dulu masih offline. Ya, jadi memang udah dari masuk itu udah semangatnya
sangat membara gitu. Ada nggak sih gitu struggle atau, tuntutan-tuntutan atau tekanan yang Abang rasakan gitu, Maarifah rasakan, di saat menjadi mahasiswa berprestasi, apalagi udah dikenal banyak orang gitu? Padahal kita juga punya Ya, tuntutan lain gitu kan sebagai mahasiswa. ya, sebenarnya ini pertanyaan berat ya, cuman Abang menganggapnya itu bukan merupakan suatu tuntutan, tapi, apa ya, suatu hal yang melekat dalam diri gitu. Karena apa? Karena gini, sejak, mendapatkan title gitu ya, sejak, menjadi pemenang di mahasiswa berprestasi itu, bahkan teman-teman, orang-orang terdekat gitu, manggil, tidak dengan nama lagi, bukan manggil Reva lagi, tapi Iya, Mawapres Mawapres gitu. Jadi sering seperti itu. Jadi itu sudah satu jadi identitas bahkan ya dalam iya. tanda kutip yang memang, banyak sedikitnya, harus dijaga gitu. Jadi istilahnya ya, kita sudah branding nih, kita sudah branding diri kita, dengan jadi seorang mahasiswa berprestasi gitu, tentu identitas dan juga, karakter-karakter sebagai seorang mahasiswa berprestasi juga harus melekat dalam diri kita, banyak sedikitnya gitu. Tapi ya, di samping itu ya Reva tetaplah Reva gitu, dengan, karakter yang, Abang miliki dan juga dengan, visi dan, keseharian yang, Abang lakukan sehari-hari, seperti itu banyak sedikitnya. Ya, kemudian kalau untuk ekspektasi orang tentu ada dan itu merupakan suatu hal yang paling berat sih sebenarnya ya, untuk, apa ya, untuk menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan ekspektasi-ekspektasi itu. Tapi di awal sebenarnya emang agak kewalahan ya pada tahun 2021 itu gitu. Jadi dengan menjadi seorang Mapres kita dituntut untuk bisa macam-macam. Kita dituntut untuk, kita harus maintain, good condition in every condition gitu loh. Jadi kita harus bisa tampil prima di setiap kegiatan, di setiap kondisi gitu. Tapi ya makin ke sini makin, apa ya, makin bisa menyeimbangkan lah, makin bisa Mulai menyeimbangkan karena terbiasa. ya mulai terbiasa. Jadi ekspektasi orang itu pasti akan ada gitu, tapi kita tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi mereka gitu. Tapi tetaplah jadi baik, tetaplah jadi bermanfaat, namun jangan jadikan tolak ukur orang lain untuk kesuksesan kita. Emang Mapres itu kayak emang kayak udah jadi jabatan atau gimana gitu? Ada periodenya atau gimana? Iya, jadi pemilihan mahasiswa berprestasi itu, 1 kali setahun, Catherine. Nah, jadi, seleksinya itu berjenjang dari fakultas, universitas, kemudian nasional. Rata-rata mengadakan pemilihan mahasiswa berprestasi itu 1 kali dalam setahun. Jadi, kalau untuk periode sebenarnya bisa dibilang tidak ada karena, bukan jabatan dan bukan organisasi juga gitu ya. Tapi, istilahnya ini tuh tahun. Jadi misalnya Reva, Abang kan, Reva Ahmadiansyah mahasiswa berprestasi nasional tahun 2021, kemudian siapa tahun 2022, siapa tahun 2023 gitu. Bagaimana gitu, ada nggak struggle? Pasti ada kan struggle, untuk dapetin gelar atau juara di Mapres-Mawapres nasional gitu? Struggle yang dihadapi itu, yang pertama adalah tentang time management tentunya, tentang manajemen waktu. Itu benar-benar diuji sekali pada waktu itu. Karena Abang daftar Mawapres itu di semester 6 ya, di tahun 2021 itu di semester, 6. Catherine sekarang semester 6 ya? Ya semester 6. Nah ya seperti Catherine sekarang. Jadi Ya semester di 6 itu kan lagi sibuk-sibuknya tuh, apa ya, kalau misalnya diingat gitu ya, diingat kembali itu masa-masa sulit sebenarnya. Tapi, apa ya, itu merupakan suatu hal, suatu masa pendewasaan diri bagi Abang, dan juga suatu masa untuk menguji, manajemen waktu itu tadi gitu. Jadi ya memang benar-benar pada waktu itu tuh direncanakan di notes, jadi bikin semacam notes gitu ya di, handphone dan juga di, notebook kecil gitu. Jadi sampai bikin, apa yang harus dilakukan hari ini, kemudian targetnya apa saja, jam berapa mulainya, jam berapa selesainya, kemudian kita juga bikin semacam reward and punishment kalau misalnya ini selesai apa reward-nya, kalau misalnya tidak selesai apa punishment-nya gitu. Jadi itu semacam, apa ya, cambuk motivasi untuk bisa men-encourage diri untuk melakukan banyak hal. ya berarti, sangat banyak juga struggle ternyata. Soalnya yang terlihat di luar itu kayak Bang Reva itu sosok yang sangat semangat gitu, sangat, berambisi dan nggak ada tuh kayak nampak, turun-turun semangat atau gimana gitu, yang nampak itu kayak, ya udah semangat semangat aja terus gitu kan. Motivasi dan pesan nih yang bisa Bang Reva, berikan untuk memotivasi dan inovasi apa sih gitu, biar kita bisa untuk teman-teman juga yang menyaksikan kan gitu, bagaimana motivasi yang bisa Bang berikan gitu sama teman-teman, para mahasiswa lagi sama-sama berjuang sekarang dan Bang Reva juga masih berjuang gitu kan untuk, di koas sekarang. Iya, eee, apa ya, semacam reminder lah mungkin ya kalau motivasi, kebetulan Abang bukan motivator juga, jadi reminder Tapi lah sudah kita sangat bersama gitu memotivasi. kalau iya, jadi, mengingatkan saja mungkin ya untuk, teman-teman semua sama-sama mahasiswa gitu ya, kebetulan Abang juga masih mahasiswa sekarang gitu ya, mmm, sebenarnya yang, diperlukan dalam, pendidikan itu yang pertama adalah curiosity sebenarnya. Jadi rasa ingin tahu gitu ya, bagaimana kita menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi untuk sesuatu hal, even itu hal sekecil kenapa bola itu bisa jatuh gitu ya, prinsip fisika yang gravitasi itu gitu, atau mungkin, kenapa kita bisa, berinteraksi sekarang via Zoom seperti ini. Nah, lebih praktis kan, kalau dulu mungkin kita harus bertemu tatap muka, tapi kalau misalnya dalam keadaan sekarang kita lebih fleksibel untuk bisa, berbicara atau misalnya untuk membuat sebuah meeting, kita bisa menggunakan teknologi gitu. Jadi ya, setidaknya dengan kita curious, setidaknya dengan kita menumbuhkan rasa ingin tahu kita, kalaupun kita belum sampai ke titik di mana kita akan menciptakan atau kita bisa membuat inovasi, atau mungkin belum sampai ke titik di mana kita bisa,
me-renew gitu ya, memperbarui sesuatu tersebut, setidaknya dengan kita punya rasa ingin tahu yang tinggi, kita tahu teorinya bagaimana dan hal-hal tersebut mungkin bisa jadi bekal bagi kita untuk kedepannya. Karena terkadang kita tidak tahu masa depan itu akan seperti apa. Tapi ya mungkin bukan terkadang ya kata-katanya, tapi kita tidak tahu gitu. Kita tidak tahu masa depan kita itu akan seperti apa. Mungkin dari hal-hal kecil yang kita manifest dari dini itu bisa jadi suatu bekal bagi kita untuk di masa depan. Mungkin Catherine sekarang jurusan sastra Inggris ya, sastra Inggris mungkin gitu kan. Karena kan itu lapangan pekerjaannya luas sekali gitu. Dengan bekal Catherine yang suka public speaking, kemudian suka media dan segala macam seperti ini, mungkin nanti bekal-bekal seperti itu bisa Catherine kembangkan juga nantinya di lapangan pekerjaan nantinya di masa depan Catherine nantinya gitu. Dengan Catherine curious untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan mencoba hal-hal yang baru gitu. Kemudian yang kedua, kita dari dalam dirinya itu sudah kuat nih, ibaratnya curiosity itu adalah sebagai sebuah pondasi bagi kita untuk melakukan suatu hal gitu, dibarengi juga dengan disiplin yang baik juga dari diri kita gitu. Sia-sia, abang bisa bilang sia-sia gitu ya, menggebu-gebu di awal tapi kita tidak konsisten, kita tidak disiplin pada saat menjalani prosesnya gitu, itu juga tidak akan menjadi apa-apa. Ibaratnya kita punya apinya tapi ujung-ujungnya nanti tidak ada minyak yang bisa membuat api itu sustain gitu. Nah jadi ujung-ujungnya ya nanti kalau misalnya disiram dengan air gitu atau mungkin ditiup dengan angin kencang, api itu juga akan padam seperti itu. Jadi ya bagaimana cara kita untuk memelihara curiosity tadi dengan disiplin itu ya. Contohnya yang abang ceritakan tadi untuk mendorong diri ini supaya lebih semangat lagi, lebih giat lagi gitu ya. Ya dengan bikin schedule, bikin semacam notes gitu ya supaya ingat, supaya kita selalu disiplin dalam melakukan sesuatu. Dan terakhir ya jangan paksa ikan untuk memanjat di pohon, tapi carilah, fasilitasilah dia untuk supaya bisa berenang di laut. Jadi setiap kita ini punya limit ya, setiap kita ini punya batasan gitu. Karena kita manusia, kita human, kita adalah sesuatu yang diciptakan. Jadi kita ini punya batasan untuk melakukan sesuatu dan akan tetapi gitu ya, kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Tugas kita adalah sebagai seorang manusia adalah memaksimalkan kelebihan yang kita punya itu dan bagaimana kita mengontrol kekurangan yang kita punya itu. Kita tonjolkan kelebihan-kelebihan diri kita itu tentu dengan ekosistem yang tepat, di tempat yang tepat, dan di lingkungan yang tepat juga untuk support kita supaya lebih bisa berkembang dan lebih baik lagi. Gitu, Catherine. Semangatlah teman-teman semua. Iya, sekali Bang Eva. Ya mungkin segitu dulu nanti kita Bang untuk wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya Bang yang di tengah kesibukan sekarang Oke, ya Pak. Catherine. Semangat teman-teman. Ya, Assalamualaikum.